Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam. Wafaqana bil a'mali wal ihsan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan may yuridul majida bil in'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil mizan. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum wa nasfi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala ta'ala aidan fi ayati ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid As-Sakinah rahimakumullah. Pertama-tama Al-Fakir mengajak, marilah senantiasa kita berupaya untuk mensyukuri terhadap karunia Allah, nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Ada nikmat sehat lahir batin, nikmat umur kesempatan, wabil khusus nikmat iman Islam, sehingga pada siang hari ini atas nikmat Allah kita kembali dipersatukan di tempat mulia ini, di masjid ini, dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu mendirikan sholat Jumat. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita sejak dari kita akil balik, sejak kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah sampai dengan detik ini, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita senantiasa dimampukan oleh Allah untuk terus menerus istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga nanti di hari kiamat pun kita termasuk umatnya yang akan meraih syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, izinkanlah Al-Fakir pada kesempatan Jumat hari ini kembali menyampaikan khutbahnya. Tidak bosan-bosannya khatib mengajak sama-sama, marilah kita terus berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sikap takwa sebagaimana yang selalu khatib sampaikan adalah merupakan bentuk tanda-tanda manifestasi bagi kita hamba Allah yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Takwa dalam arti sebenar-benarnya bertakwa, dalam artian kita menjalankan amal soleh, amal ibadah yang tentunya dilandasi dengan ilmu, iman, dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Karena hanya dengan cara demikian niscaya insya Allah amal kita akan bernilai terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang takwa, yang secara umum sering kita dengar adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi dari apa yang dilarangnya. Namun izinkanlah khatib untuk menyampaikan apa sih definisi takwa.
kalau kita pernah menyimak firman Allah dalam surat yang kedua, ayat yang keempat yang diawali dengan alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di sana jelas tertuang maknanya, wallahu alam bisawab. Alif lam hanya Allah yang mengetahui maknanya. Dzalikal kitabul la raiba fihi, inilah kitab yang tiada keraguan di dalamnya, yang diperuntukkan untuk memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini diterangkan di antaranya orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minu bil ghaib, yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Ulama ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud gaib di antaranya adalah kita harus beriman adanya malaikat Allah, adanya makhluk yang tidak terlihat seperti jin. Bahkan ahli tafsir lainnya mengatakan yang gaib juga di antaranya adalah kita harus beriman adanya kehidupan akhirat, adanya surga dan adanya neraka. Namun puncaknya yang dimaksud dengan bil ghaib, iman kepada yang ghaib, menurut ulama ahli tafsir adalah kita harus yakin percaya bahwa Allah itu ada, meskipun kita tidak bisa menatapnya, tidak bisa melihatnya, tapi yakinlah bahwa Allah menatap kita, memperhatikan gerak-gerik kita, mengawasi gerak-gerik kita dengan kameranya yang on time 24 jam non-stop. Karena itu orang beriman mesti harus dapat merasakan kehadiran Allah di setiap aktivitasnya, agar senantiasa diperhitungkan apakah aktivitasnya membawa manfaat ataukah sebaliknya. Kemudian yang kedua juga diterangkan bagian dari tanda-tanda orang bertakwa, yaitu orang yang mendirikan sholat. Sebagaimana yang sering khatib sampaikan juga bahwa kita semua tahu sholat itu adalah ibadah utama, ibadah pokok yang akan diperhitungkan di posisi yang pertama di yaumil hisab. Bahkan banyak ulama berkata, sering kita dengar bahwa apabila sholat kita bagus, niscaya amal-amal yang lain pun akan bagus. Dan apabila sholat kita rusak, maka amal-amal yang lain pun akan rusak. Karena itulah pentingnya kenapa kita dari waktu ke waktu harus senantiasa mengevaluasi kualitas sholat kita. Sudahkah sholat kita sholat yang sesuai dengan syarat rukun? Setidak-tidaknya kita harus selalu dari waktu ke waktu belajar untuk agar sholat kita lebih baik dan berkualitas. Dan yang paling penting, sholat kita itu akan mempengaruhi perilaku kita di luar sholat. Karena itulah pentingnya kita berperilaku, bersikap, berbuat, walaupun di luar sholat, usahakan adalah perbuatan yang bermanfaat dan positif, sehingga itu akan sangat mempengaruhi saat kita sedang sholat. Karena sungguh apabila kita kebanyakan bermaksiat kepada Allah, niscaya saat kita sholat pun tidak akan pernah khusyuk. Kemudian yang ketiga adalah diterangkan bahwa bagian dari orang-orang yang takwa diantaranya adalah yang menafkahkan sebagian hartanya yang Allah karuniakan kepada kita di jalan Allah. Kalau kita kaitkan dengan Al-Baqarah ayat yang ke-43,
Waqimus sholata zakah warka'u marakiin. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Sepertinya nyambung. Zakat ada wajib, ada sunnah. Kalau zakat wajib kita tahu ada haul, ada nisab, ada batas waktu, ada jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau yang dimaksud adalah zakat umum, zakat sunnah adalah tidak ada ketentuan, tidak ada waktu, kapanpun kita boleh, berapapun kita boleh. Intinya adalah marilah kita buktikan bahwa kita masuk dalam kategori orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Jangan pernah kita tinggalkan sedekah walaupun seberapapun, sesuai kadar kesanggupan dan kemampuan kita. Bahkan dalam Al-Quran, kalau kita bicara tentang sedekah, ada sebuah ayat yang dituangkan dalam surat Al-Munafiqun yang berbunyi, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakum mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aqum minas sholihin. Ini jelas menggambarkan bahwa Allah dalam perintahnya adalah infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematian kami barang sedikit waktu lagi, niscaya aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini menggambarkan betapa pentingnya orang yang bersedekah, sampai-sampai orang yang sedang sakaratul maut digambarkan dia teriak-teriak minta ditunda sedikit saja, dihidupkan sebentar saja hanya untuk bersedekah. Allahu Akbar walillahil hamd. Dia ingin dengan penyelesaiannya setelah sedekah rasanya lebih tentram sehingga termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh atau yang berbuat kebaikan. Yang terakhir, kalau kita kaitkan dengan firman Allah 43 tadi, warka'u marokin. Laki-laki ulama ahli tafsir ada dua pendapat. Yang pertama, warka'u marokin adalah kita diperintahkan agar ruku bersama orang-orang yang ruku. Dalam arti kata kita dianjurkan dalam ayat ini, kata ahli tafsir adalah untuk senantiasa sholat fardu berjamaah di masjid ataupun di musola. Yang kedua, ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud warka'u marokin adalah perintah agar kita bergaul, berdekatan dengan orang-orang yang tawadu, yang rendah hati, orang-orang soleh yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan, mengajak kita untuk berbaikan, yang mengingatkan tatkala kita berbuat kesalahan atau kita berbuat kemaksiatan. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba Allah yang senantiasa berkenan mau untuk mengevaluasi diri, terutama tentang ibadah-ibadah kita, bil khusus tentang sholat kita. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk dimudahkan rezekinya, untuk digerakkan hatinya, dapat senantiasa menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhamar liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil muhtar wa ala alihi adhar wa ashabi ahyar wa salim tasliman katsira amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun wa'lamu anna allaha amarakum bi amri bada fi binafsih wasana bi malaikati wa ayata bil mu'minina min ibadih wa qala azza min qail inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wardallahumma al-arba'ati khulafi rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati at-tabi'in at-tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmati arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqah warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fat'anal hola wal bala wal waba wal fasha wa su'al mukhtalifata wa sada'id wal mihan ma dhuhara min hawa ma batan min baladina Indonesia hadha khassa wa min buldan muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruni yadhkurkum washkuru ni'mata yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.